Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah umat manusia ada pembunuhan yang paling awal. Pembunuhan yang paling awal adalah pembunuhan Kain membunuh Habil. Pada waktu Habil dibunuh, saat itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti. Tapi ingat, pada waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Darah Habil menuntut keadilan. Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Dan tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain. Maka Kain berkata, hukumanku itu terlalu besar bagiku. Saudara, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Kutuk adalah kata-kata yang mengikat. Ikutin saya semua, kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, kebinasaan, kematian kekal. Nah, penyakit, kesengsaraan, itu kutuk. Nah, beda dengan berkat. Berkat adalah kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan, keselamatan, kelimpahan, keabadian. Itu yang namanya berkat. Amin. Nah, saudara, sebelum saya bertobat, saya tahu persis bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya, pisau dipakai untuk membunuh seseorang, cep mati. Setelah itu pisau dicuci bersih. Itu nanti saudara, sekalipun dicuci bersih model apapun, waktu di lab, di forensik saudara, maka bekas darah korban itu pasti ada yang tersisa. Yang disebut namanya jalur DNA manusia. Sehingga kasus pembunuhan sekalipun 3-5 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa? Karena bekas darah korban ada yang tersisa. Maka di dalam ilmu penyidikan reserse dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena kebetulan saya pernah diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, keris dipakai untuk membunuh seseorang cep mati. Dan keris itu setiap bulan suro direndam air kelapa, dikasih jeruk nipis, setelah itu diusap dengan jeruk nipis dengan sepet kelapa, dikasih air pace. Kalau pusaka itu pernah membunuh seseorang, dikasih minyak yaparon, dikasih racun keris, warangan, dikeringkan di matahari. Begitu kering, maka bekas darah korban itu akan kelihatan kembali di ujung keris itu. Sekalipun keris itu, pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Makanya kalau keris itu membunuh seorang, saya tahu, oh namanya pugut. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tetapi kalau hanya ke perang, set berdarah, kebentur, tidak menimbulkan kematian, maka bekas darah itu hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekasnya. Nah, kenapa darah manusia bisa berbicara? Ini, kalau ada pembunuhan, ini dari Alkitab. Ingat, binatang tidak punya roh. Manusia punya roh. Makanya darahnya bisa menuntut. Kenapa ada rumah-rumah angker, tempat-tempat terkutuk, dan kenapa ada rumah yang ada penunggunya? Semua rumah yang ada setannya, ada penunggunya, pasti ada sejarahnya. Dan sejarahnya adalah kata-kata penderitaan kutuk. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, maka di tempat itu akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan,
maka di situ sering muncul roh perempuan. Apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus. Nanti lain waktu saya akan bahas. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Tapi kalau yang mati bunuh diri dan tidak dalam Tuhan, itu langsung ke dunia orang mati. Terpisah di antara orang hidup untuk menunggu hari penghakiman. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu terputus. Nah, tidak ada 7 harian, 40 harian cari mie ayam, siomay, bakpao. Itu tidak ada. Nah, tetapi ingat, waktu kejadian pembunuhan itu, disitulah ada namanya kutuk. Apa itu kutuk? Kata-kata penderitaan. Orang kalau dibunuh sebelum mati, pasti menderita, betul? Nah, dari kata-kata penderitaan itulah kutuk. Maka roh jahat ada di tempat itu. Tempat kejadian pembunuhan, kalau ditempatin rumah atau orang tinggal, siapapun yang tinggal di situ kena sial. Makanya ada rumah-rumah tertentu, dibuka ruko untuk toko, bangkrut. Terus itu disewakan, bangkrut, dibeli orang, bangkrut. Dan setiap kali orang yang tinggal di situ pasti bangkrut. Itu pasti tempat pembunuhan. Darah korban itu menuntut. Ciri rumah yang ada kutukan darahnya ini, saudara, itu adalah sering ada penampakan bayangan hitam. Atau baju terakhir korban dibunuh. Biasanya itu di sekitar pintu, kelebet, laki atau perempuan, kelebet kayak bayangan hitam. Jadi kalau ada satu rumah, sering ada penampakan bayangan hitam di sekitar pintu. Itu pasti dulunya ada kasus pembunuhan. Nah, apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah yang disebut tanah darah, Hakal Damal. Nah, pada waktu Raja Daud mau membangun bait Allah, Tuhan berfirman, tidak boleh, karena tanganmu penuh dengan darah. Maka yang boleh membangun adalah Salomo. Sang pembunuh melarikan diri. Polisi kehilangan jejak. Sang pembunuh dibayangin wajah orang yang dibunuh. Ketakutan sendiri menyerahkan diri. Itu adalah kutukan darah, bayangan kematian. Maka dulu sebelum saya bertobat, kalau habis membunuh orang, itu diajarkan guru saya, darahnya disap setetes. Untuk supaya tidak terbayang oleh bayangan kematian. Nah, kalau guru saya itu, saya sebelum bertobat itu, guru saya itu bunuh orang banyak sekali. Nah, di situ kalau dia habis bunuh orang, darahnya begini, jilat gitu. Untuk supaya tidak dibayangi bayangan kematian. Nah, pertama, pembunuhan. Nah, atau tempat kejadian pembantaian perang. Kalau yang dibunuh 1000 orang, maka setiap 3-7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan. Maka yang kerasukan 1000 orang, yang sering disebut namanya kerasukan massal. Itu pasti dulunya tempat pembantaian perang. Itu kebanyakan kasus pembunuhan zaman Belanda, Jepang atau zaman PKI. Itu banyak kejadian di pabrik, di lapangan, di sekolah. Nah, kalau yang dibunuh 200 orang, maka kalau itu pembunuhannya itu ada di hutan, pembantaiannya di hutan, maka di hutan itu sering ada kayak namanya perkampungan. Ada suara-suara orang jual beli macam-macam. Itu pasti dulunya tempat pembantaian. Yang sering disebut namanya kampung setan. Atau pasar setan. Nah, dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, maka dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung. Tidak beli ayam Horn Kentucky Fried Chicken.
Kenapa? Setannya yang takut kolesterol. Dipotonglah ayam, potong kerbau, potong babi, potong sapi, potong kambing, kepalanya ditaruh di lokasi. Itu tujuannya apa? Ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, itu tujuannya adalah untuk meredam sementara kutukan. Supaya kasus kerasukan itu bisa tenang, berhenti sejenak. Bukan membatalkan kutukan. Karena ingat, darah binatang tidak bisa menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Dan yang menuntut adalah darah manusia. Jadi kalau itu dukun adalah ritual, kerbau, babi, sapi, kepala ditaruh di lokasi, itu bukan membatalkan kutukan. Itu hanya meredam sementara. Nanti 3-7 tahun lagi bangkitnya kutukan, tambah parah. Nah, dulu sebelum saya bertobat itu adalah ATM-nya dukun. Setiap 3-7 tahun sekali pasti diundang lagi. Ritual dapat order lagi. Nah, tetapi saya tahu tidak bisa membatalkan kutukan. Itu nanti keadaan tambah parah. Setiap 7 tahun sekali kerasukannya tambah parah, tambah parah, tambah parah. Nah, kalau sebelum bertobat sebagai dukun, order gitu. Nah, tapi kita tahu itu tidak bisa batalin. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, ada yang minum baygon, stroberi, straw jeruk. Ada yang menikamkan diri, benturkan kepala. Ada yang gantung diri, berbagai macam cara bunuh diri. Ingat saudara. Latar belakang orang bunuh diri itu pasti adalah depresi, stres. Ada yang dikejar utang, ada yang bangkrut, banyak sekali kasus. Mati bunuh diri. Latar belakang orang bunuh diri itu akan mempengaruhi kutukannya. Yaitu apa? Tempat kejadian orang bunuh diri itu akan ada namanya kutukan darah. Rumah hawa panas. Setiap kali orang tinggal di situ, pasti ribut, bertengkar, bahkan cerai. Ciri rumah tempat kejadian bunuh diri, kutukan darah, sering ada suara-suara aneh. Ada ketokan pintu, dok, 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 buka, enggak ada orang. Itu pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Atau ada seperti orang cuci-cuci baju, cuci-cuci piring, suara-suara aneh. Itu rata-rata yang bunuh diri pembantu. Nah, itu cirinya tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, itu rumah hawa panas. Orang yang tinggal di situ pasti ribut, bertengkar, bahkan cerai. Hawanya panas, maunya ribut terus, saudara. Maunya bertengkar terus, saudara. Itu pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, itu cirinya ada suara-suara aneh. Kadang ada suara tangisan, erangan, atau kesakitan, atau tertawa di satu kamar. Berarti kamar itu pasti dulunya tempat kejadian orang bunuh diri. Dan cirinya akan ada suara-suara aneh. Tapi kalau di ruang tamu, kayak ada orang ngobrol-ngobrol, nah itu rata-rata yang bunuh diri satu keluarga. Nah, disitulah yang disebut namanya kutukan darah. Kata-kata penderitaan. Ikutin saya semua, kata-kata penderitaan. Ini yang disebut namanya kutuk. Kata-kata yang mengikat. Yang ketiga, tempat kejadian kecelakaan mati, itu ada namanya roh maut. Ikutin saya semua, roh maut. Nah, biasanya nanti ada kakek-kakek lewat, nenek-nenek lewat, anak kecil lewat, perempuan lewat. Menghindar, dor, tabrakan di situ, mati. Nah, orang yang mati kecelakaan, itu mati sebelum waktunya. Dan sebelum mati, pasti ada namanya penderitaan. Betul? Nah, itulah kutuk mengikat tanah itu. Maka kejadian tempat kecelakaan mati, atau tempat kejadian orang mati tenggelam,
di sungai, di laut, itu pasti di lokasi yang sama, titik yang sama. Pasti ada yang tenggelam di situ. Kalau itu kecelakaan mati, pasti ada yang mati kecelakaan di tempat yang sama, titik yang sama. Kalau itu di laut atau sungai, nanti ada kayak orang minta tolong gini-gini, nah dia mau nolong, masuk sungai atau masuk laut, tenggelam mati. Itu namanya roh maut. Nah kalau itu jalan, itu saudara itu kayak ada orang lewat, kelebet, orang lewat, kelebet, orang lewat, kelebet, menghindar, dor, tabrakan mati. Itu namanya roh maut. Nah, saudara, dan kebanyakan ini, saudara, sopir kalau lewat daerah situ, itu diklakson, dibel dulu, tin, tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu enggak ada pengaruhnya. Itu sugesti, jelas? Nah, saya pernah diminta di daerah sekitar Tawangmangu, Karanganyar, dekat kota Solo. Nah, saya kan rumahnya di Solo. Nah, itu di situ saudara ada satu kasus. Dulunya ada orang kecelakaan mati kepala pecah. Nah, setelah itu setiap tahun berapa bulan sekali pasti ada mati kecelakaan di situ. Di tempat yang sama, titik yang sama. Nah, karena sering banyak kecelakaan mati di situ, kanit lakanya bingung. Nah, ditulis, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, saudara. Malam, maduar tabrakan, orangnya mati tertancap dia apa? Hati-hati gitu. Itu kejadian itu, saudara. Nah, akhirnya polisinya gimana caranya? Dibikinlah lampu terang. Karena mungkin ini karena gelap, dikasih lampu terang. Di situ ada polisi yang berdiri jaga gini, saudara. Untuk penjagaan, saudara. Nah, yang jaga kecapean, pergi, saudara. Tidak sampai 1 jam, duar, mati kecelakaan tempat bekas polisi berdiri. Langsung polisi yang berdiri berkata apa? Untung aku tidak berdiri terus di situ. Nah, itu kejadian di daerah Karanganyar. Itu kalau tempatnya terkenal itu. Nah, di situ ada namanya roh maut. Nah, yang keempat yang disebut namanya tanah kuburan. Kalau saya sebelum bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Disiramkan tepat di depan pintu toko, pabrik, atau showroom orang. Dalam 1 tahun, pabrik, toko, showroom, rumah orang pasti bangkrut. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, kalau mau bikin cerai rumah tangga orang, itu tanah kuburan diambil. Siramkan, ada tepat di atap rumah, tetapi di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Dalam 1 tahun rumah tangga orang pasti cerai. Pasti ribut bertengkar terus. Nah, kalau belum bertobat, kalau mau bikin sengsara orang yang tinggal di rumah itu, mati ndak, hidup ndak, tanah diambil, siramkan, tepat depan pintu, dalam rumah dan atap. Pasti yang tinggal di situ sakit pindah-pindah, mati sengsara. Nah, tanah apa yang dipakai di kuburan? Itu bukan tanah kuburan bayi atau orang kuburan orang mati tua karena expired kadaluarsa. Tapi adalah kuburan seorang pembunuh. Pembunuh, penjahat, perampok, pemerkosa atau penculik yang mati dieksekusi atau dibakar massa atau dipukulin sampai mati. Orang jahat itu ada kutukannya, yaitu apa? Tabur tuai. Betul? Siapa yang menabur dia pada waktu mati, sebelum waktunya, dibakar, digebuki massa, mati sengsara. Ada kutukannya ini. Dikubur di satu tempat.
maka di pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Makanya kuburan teroris-teroris yang dieksekusi, nah ada yang nyari tanah kuburannya. Digunakan untuk itu. Depan pintu. Ciri kalau satu rumah atau toko atau pabrik atau showroom yang kena tanah kuburan, ada cirinya. Itu seperti kayak ada kabut hitam, sering ada penampakan tepat di depan pintu rumah setiap malam Jumat. Itu pasti kasus tanah kuburan. Dan lebih jelasnya, itu kalau orang mau beli, kayak ada yang ketutup. Nggak lihat, lewat aja. Nah, setiap kali orang mau beli itu kayak ketutup, lewat aja. Itu tempat kasus tanah kuburan. Saudara, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan kutukannya ini? Mengalahkan kuasa kegelapannya ini. Ingat, iman bertumbuh karena firman Tuhan. Dan meyakini akan kuasa Tuhan. Amin. Jadi untuk mengalahkan ini, kita harus punya iman yang hidup. Iman yang percaya. Ingat, iman yang percaya dan percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi pula dengan darah. Ikutin saya semua, darah. Dihadapi pula dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, darah dibandingkan dengan darah. Tidak ada darah di muka bumi ini yang berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Kecuali satu darah, darah Yesus. Yang jadi pertanyaan, kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ingat saudara, Yesus mati dibunuh. Ikutin semua, Yesus mati dibunuh. Yesus mati disalib. Makanya darahnya bisa berbicara. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah ini, harus dihadapi dengan darah yang suci. Tanpa dosa, tanpa celah, dan tanpa noda. Dan posisinya mati dibunuh. Karena suci tidak mati dibunuh, tidak bisa berbicara. Dan di dunia ini hanya ada satu darah. Manusia suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan tidak ada kutuk keturunan. Hanya ada satu, Tuhan Yesus, yang mati disalib, darahnya tercurah. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah yang suci. Saudara, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka orang-orang percaya diberi kuasa mengusir setan di dalam nama Tuhan. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mendoakan dalam nama Yesus, mengolesi minyak urapan. Dan pujian penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian, setan lari. Amin. Tetapi ditulis dalam kitab terakhir, Wahyu, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Artinya apa? Mengalahkan iblis dengan
kehidupan Kristus sendiri. Nah, saudara, kalau saudara ada kasus kutukan darah ini, tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Ingat, setiap orang percaya diberi apa? Nah, pendeta juga diberi kuasa dalam nama Yesus. Jemaat juga diberi apa? Iman itu percaya. Itu iman yang bertumbuh. Iman yang hidup. Tidak tergantung oleh seseorang. Itu iman yang betul-betul yang sangat Tuhan sukai. Iman yang percaya, iman yang yakin, kuasa firman itu hidup. Nah, kalau tempat kejadian pembunuhan atau bunuh diri, cara ngusirnya seperti ini. Ikutin semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh kutuk, keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus. Darah Tuhan Yesus. Sucikan tanah ini. Darah Tuhan Yesus. Berkati tempat ini. Tempat terkutuk ini. Diubah jadi berkat. Karena tanah itu ada kata-kata penderitaan. Harus disucikan, dihadapi dengan darah pendamaian. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan kita. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Jelas? Jelas? Ini semua darah Yesus. Percaya. Nah, apa gunanya minyak urapan? Minyak urapan itu ada minyak zaitun atau minyak yang belum dipakai untuk goreng. Masih baru. Cara doa untuk minyak urapan seperti ini. Darah Yesus, sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, urapan yang kudus, benteng yang kudus, urapi dengan Roh Kudus, menjadi tanda benteng maha kuasa. Demi nama Yesus, berkati minyak ini. Itu diolesin setiap pintu. Supaya apa? Tidak balik lagi. Pak, apakah minyak urapan itu harus setiap hari? Nanti yang suka pabrik minyak. Dari iman kembali ke iman. Ini saya semua, dari iman kembali ke iman. Cukup sekali tapi percaya. Itu iman yang hidup. Amin. Percaya. Ada yang doa puasa, enggak apa-apa. Itu bagus. Nah, kalau menghadapi roh maut. Roh maut. Nah, ikutinnya semua. Itu harus di lokasi. Itu kebanyakan ada di pinggir jalan. Setelah itu tempat kecelakaan mati, kecelakaan mesin, pabrik. Makanya kalau mesin itu terjadi kecelakaan mati di mesin itu, maka mesin itu pasti akan ada namanya penampakan roh. Selain penampakan roh, pasti akan ada yang kecelakaan mati di situ lagi. Nah, itu doanya ini semua. Darah Yesus hancurkan roh maut. Darah Yesus hancurkan roh kutuk. Segala roh maut, bayangan kematian, segala kutuk, kami usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan lokasi ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. 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 Darah Yesus. Nah, yang keempat, kalau menghadapi tanah kuburan, beda lagi. Semua berkat, semua masa depan, semua rezeki, semua hoki, pasti ada jalannya. Buktinya orang buka toko, buka pabrik, pasti di pinggir jalan dan ada jalan. Tidak ada orang buka pabrik di puncak gunung, buka toko di puncak gunung, tidak ada jalan. Siapa yang beli, bagaimana ngirimnya. Nah,
Kalau tanah kuburan itu menutup jalan berkat. Menutup namanya masa depan. Karena bicara tentang hoki, berkat, rezeki itu masa depan. Dan ditutup pateni sandang pangan itu menutup masa depan. Nah, ikutnya semua. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan keberuntungan tempat ini. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Ingat, harus diucapkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan, harus diucapkan. Haleluya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua ya Tuhan, dan namamu dimuliakan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Demi nama Yesus, yang percaya katakan